Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal penelitian via Zoom yang akan dilaksanakan pada pukul 9 tepat ya. Kemudian siswa yang akan presentasi ada 2 orang, yaitu Mutiara dari kelas 11 Avicenna dan Aulia Rahman dari kelas 11 Averus. Oke. Nah, untuk yang pertama kita berikan kesempatan kepada Mutiara Rahma. Apakah sudah siap untuk tampil pada pagi hari ini? Insya Allah siap, Sir. Siap ya. Kemudian si Aulia, apakah sudah bergabung Aulia Rahman? Ya, Sir. Sudah ya Aulia ya? Oke, Sudah, bagus. Nah, karena di sini sudah hadir Pak Riki, maka yang pertama kita kasih kesempatan adalah Aulia ya. Ya, Sir. Oke, Aulia. Aulia, siapa penguji kamu? Oh, Sir dan Sir Riki, Sir. Oke, pas sekali ya. Oke, jadi sambil menunggu Pak Taufik dan Pak Erwin, maka kamu yang terlebih dahulu untuk mempresentasikan proposalnya ya. Ya, Sir. Oke, izinkan saya untuk membagikan PPT atau PowerPoint dari Aulia Rahman. Waktu kamu untuk mempresentasikan proposal kamu adalah 5 menit ya. Ya, Sir. Oke. Apakah sudah jelas? Bisa kamu lihat PPT-nya Aulia dan yang lain? Sudah, Sir. Sudah ya. Oke, kepada Aulia Rahman silakan mempresentasikan PowerPoint proposalnya. Kepada Aulia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan judul Mempresentasikan. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul manfaat biji pinang atau RCC2 dan daun sirih paper betle menjadi sabun muka atau facial foam. Dengan saya M. Aulia Rahman Siregar, guru pembimbing pertama Henry Bahrul Alam SHIMM dan guru pembimbing 2 Ciprija Tanjung SPD. Selanjutnya adalah outline. Yang pertama latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, dan kelima tujuan penelitian, keenam manfaat penelitian, dan ketujuh prosedur kerja. Nah, yang pertama kita akan masuk ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah saya adalah banyaknya masyarakat yang memiliki wajah berminyak dan berjerawat, dan untuk mengatasinya, masyarakat Indonesia memakai sabun muka berbahan dasar kimia, dan masyarakat tidak memakainya sesuai dengan fungsinya. Maka dari itu, banyak masyarakat yang mengalami iritasi pada wajah. Maka dari itu, itulah saya membuat sabun muka dari bahan herbal, yaitu biji pinang dan sirih. Kandungan dari biji pinang ini ialah adanya yang kedua ialah identifikasi masalah. Yang pertama, banyaknya kalangan remaja yang selama masa pubertas memiliki banyak jerawat dan salah dalam menggunakan sabun muka. Yang kedua, biji pinang mengandung protasianidin yang disebut tanin yang berkondensasi yang termasuk golongan glavonin. Protasianidin mempunyai antibakteri, antivirus, dan anti karsiogenik atau anti kanker,
dan anti alergi dan fasilidasi. Yang ketiga, banyaknya sabun muka di pasaran yang memiliki bahan kimia merkuri dan hidroknonitidin, trinationolamin atau TAA, sodium laurin sulfat atau SLS, dan amonium laurin sulfat atau ALS. Yang keempat, penelitian banyak meneliti sabun muka dengan bahan alami seperti pinang artacetu dan sirih. Piper Betle. Batasan masalah saya ialah satu, subjek dari penelitian adalah sabun muka yang berbahan herbal pinang dengan berbagai variasi konsentrasi sebesar 25%, 50%, 75%, dan 100%. Yang kedua, objek dari penelitian ini adalah aktivitas ekstrak pinang terhadap objek minyak berlebih pada wajah dan bakteri Propionibacterium acnes atau bakteri yang mengakibatkan timbulnya jerawat. Yang ketiga, parameter yang diuji dalam penelitian ini meliputi kadar minyak, jerawat, dan sensitifan wajah. Yang keempat, jenis bakteri yang dihambat daerah pertumbuhan tidak terbatas untuk bakteri pada Propionibacterium acnes. Yang kelima, uji yang dilakukan untuk mengetahui hasil kualitas produk berupa uji organoleptik dan hedonik. Rumusan masalah saya adalah yang pertama, bagaimana karakteristik penelitian yang meliputi kadar minyak, jerawat, dan sensitivitas wajah. Yang kedua, berapa konsentrasi optimum ekstrak pinang artacetu untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat, Propionibacterium acnes. Yang ketiga, bagaimana uji organoleptik responden terhadap ekstrak pinang artacetu sebagai sabun muka. Yang keempat, bagaimana uji hedonik responden terhadap ekstrak pinang artacetu sebagai sabun muka. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama untuk mengidentifikasikan karakteristik penelitian yang meliputi kadar minyak, jerawat, dan sensitivitas wajah. Yang kedua, mengetahui konsentrasi optimum ekstrak pinang untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Yang ketiga, mengetahui uji organoleptik responden terhadap ekstrak pinang sebagai sabun muka. Yang keempat, mengetahui uji hedonik responden terhadap pinang sebagai sabun muka. Manfaat penelitian saya ialah yang pertama, secara praktis memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengembangkan produk berupa ekstrak pinang. Yang kedua, meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam membuat suatu produk unggulan yang menghasilkan pendapatan. Yang kedua, secara teoritis menambah wawasan dan hasanah pengetahuan tentang pinang sebagai sabun muka. Yang kedua, mengetahui strategi dan cara efektif untuk mengatasi wajah berminyak dan kesehatan wajah. Yang ketiga, mengetahui kandungan metaboloid sekunder tanin seperti pada pinang yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan tentang gizi kepada masyarakat. Yang keempat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang variasi pengolahan tentang pinang sebagai sabun muka.
Prosedur penelitian. Alat dan bahan saya ialah yang pertama biji pinang dan daun sirih, yang kedua minyak kelapa, yang ketiga minyak zaitun, yang keempat asam sitras, yang kelima aquades, yang keenam phenolphthalein. Yang alat saya ialah blender, panci, timbangan, gelas ukur 500 ml, dan termometer raksa. Pembuatan sabun muka terbagi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, pembuatan soap base. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, selalu gunakan peralatan keamanan. Yang kedua, siapkan panci double boiler, isi dengan air secukupnya dan panaskan perlahan hingga mendidih. Timbang minyak, air, dan KOH di tempat yang terpisah. Panaskan minyak hingga mencapai suhu kurang lebih 70 derajat Celcius untuk mempertahankan angka tersebut. Pemanasan minyak ini bertujuan untuk mempercepat percampuran tercapainya trace. Yang kelima, masukkan KOH ke dalam air dan jangan melakukannya sebaliknya. Aduk sebentar dan biarkan hingga larut semua. Yang keenam, jika minyak sudah berada di kisaran 70 derajat dan larutan KOH sudah siap, masukkan larutan ke dalam minyak. Aduk dengan stick blender atau hand whisk. Untuk mencapai trace akan memakan waktu cukup lama, biasanya sekitar 15 menit hingga 1 jam. Trace pada sabun cair berbeda dengan trace pada sabun batang. Pada saat campuran mulai mengental, jangan berhenti mengaduk. Saat mencapai tahap ini, matikan stick blender dan ganti dengan hand whisk. Aduk terus hingga tercampur menjadi tebal dan padat. Hentikan pengadukan saat percampuran mulai memadat dan masukkan ke dalam double boiler dengan air yang sudah mendidih. Tahap yang kedua ialah pemanasan soap base. Yang pertama, panaskan selama 3 jam hingga sabun menjadi jernih atau transparan. Akan melihat perbedaan selama memanaskan. Awalnya sabun akan berwarna putih susu, berangsur-angsur akan mulai menjadi jernih dan transparan. Ini menandakan alkali sudah bereaksi dengan minyak. 2. Selama pemanasan, aduk setiap 30 menit sekali. Ini merupakan fase yang sangat melelahkan. Sabun berbentuk padat, kamu akan kesulitan mengaduknya jika membutuhkan banyak tenaga untuk mengaduk. Setelah 3 jam dipanaskan, ambil sekitar 10 gram sabun dan larutkan ke dalam 20 gram air mendidih. Lihat larutan sabun tersebut apakah sudah jernih atau belum. Teteskan phenolphthalein untuk mengecek pH sabun. Kemudian amati warna pink yang muncul. Jika menunjukkan warna pink gelap, maka sabun belum netral. Ketika menunjukkan warna pink terang, maka sabun telah netral. Jika sabun belum netral dan jernih, tambahkan lagi waktu pemanasan, cek kembali. Yang keenam, sabun sudah netral, kamu bisa melanjutkan untuk melarutkannya. Yang ketiga adalah melarutkan soap base. Yang pertama, timbang soap base yang akan dilarutkan menggunakan soap base sebanyak 100 gram. Untuk melarutkan soap base, siapkan air sebanyak 100 gram. Timbang air dan untuk melarutkan soap base dan masukkan ke dalam panci. Masukkan soap base dengan air dan dulu panci. Panaskan dengan api yang paling kecil selama 1 jam hingga semua soap base larut. Atau bisa juga dengan air mendidih terlebih dahulu. Kemudian setelah mendidih, matikan api dan masukkan soap base yang dilarutkan. Aduk terus hingga semua soap base larut dalam air. Tambahkan konsentrasi biji pinang muda dan daun sirih yang sudah dihaluskan atau ditumbuk dengan ekstrak 25%, 50%, 75%, dan 100%. Yang keempat,
penetralan dan penambahan aditif sabun cair. Setelah semua sabun larut, kamu harus menetralkan kelebihan KOH terlebih dahulu supaya bisa digunakan. Timbang air dan asam nitrat. Panaskan air mendidih, kemudian masukkan asam sitrat dan aduk hingga larut semua. Dan masukkan ke dalam sabun cair yang masih panas dan aduk hingga semua larut. Saat sabun cair netral, kamu bisa menambahkan pewangi dan adaptif lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aulia Rahman yang sudah mempresentasikan proposal penelitiannya. Nah, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Bapak Riki Prayogi sebagai penguji pertama untuk memberikan masukan atau saran atau komentar atau pertanyaan kepada proposalnya si Aulia Rahman. Kepada Bapak Riki, silahkan. Baik, terima kasih Pak Jem atas waktunya. Aulia nih ya. Ya, Sir. Ya, pertama Bapak melihat judulmu ya. Judul di proposal itu kok tulisannya udah salah ya? Manfaat Aulia, atau manfaat, Aulia? Aulia, bisa kamu aktifkan videonya biar wajahnya terlihat. Nah, gitu dong. Ya. Aulia, manfaat atau manfaat? Hah? Pemanfaatan, Sir. Iya, pemanfaatan atau pemanfaatan. Pakai N atau pakai M? Pakai M, Sir. Pakai M. Hah? Betul lah, Aulia. Harusnya Pakai N, Sir. pakai N harusnya ya. Judulnya aja kok udah salah. Typo. Ya, nanti diperbaiki ya. Jadi manfaat bukan manfaat ya. Kemudian Bapak bisa tunjukkan ini proposal kamu. Pak Jem, saya izinkan share screen. Ya. Silakan Pak. Oke, bentar ya. Ini Aulia. Nampak Aulia? Nampak ya? Nampak, Sir. Nampak ya. Oke. Ini yang Bapak merah-merahin itu Bapak koreksi Bapak dari segi penulisan ya. Jadi sebenarnya banyak sekali Bapak dapatkan tulisan yang tulisan yang kurang huruf-hurufnya, masih di bagian awal nih paragraf pertama ya. Udah berapa kosakata nih yang Bapak merah-merahin nih. Nah, ya. Tahun kurang U-nya digunakan kurang A dengan tulisannya jadi denagan. Nah, beberapa. Ini Aulia. Jadi kamu selain mempersiapkan isinya, dari segi tulisan kamu harus perhatikan juga, ya. Jadi tulisan itu, Bapak kalau udah di awal paragraf melihat sudah banyak salah, Bapak yakin ke bawah itu banyak kali salahnya. Yakin Bapak. Ya. Jadi kamu harus benar-benar baca dan perhatikan tulisannya. Ya. Nah, ini kalau yang ini salahnya itu biasakan komanya didekatkan di sini baru spasi kata berikutnya gitu loh. Ya. Bukan spasi koma ininya Aulia ya.
Ya, Sir. Oke. Nah, ini Bapak yang Bapak merah ini Bapak nggak paham sebenarnya ini yang Bapak merah ini. Di kesimpulan terakhir dibilang seperti ini, sabun pembersih wajah yang mengandung kedua zat di atas, kamu bisa sebutkan kedua zat itu apa aja? Yang sodium lauren sulfat sama amonium lauren sulfat, Sir. Sodium dan Amonium, Sir. amonium, yang ini. Iya, Sir. Terus yang merkuri dan hidro ini sama TA ini apa? Oh, itu juga kandungan sabun muka kimia, Sir, dan fungsinya. Itu menyebabkan iritasi enggak? Sesuai dengan apanya, Sir? Saya buat langsung misalnya merkuri dan Hidrokinon. hidrokinon menghambat produksi melanin dan penghambat pigmentasi. Jadi itu yang terkandung pada sabun muka merkuri dan hidrokinon, Sir. Oke. Bapak sih kurang sepakat ini dalam ininya ya, kata-katanya jelek kali Bapak anggap. Tengok nih. Kandungan yang terkandung pada sabun muka kimia dan fungsinya merkuri dan hidro menghambat produksi, jelek kayak gitu, Aulia. Ya. Jadi misal kamu bikin gini, kandungan yang terkandung pada sabun muka kimia, yang pertama mungkin dikasih apa? Seperti ini misalnya Bapak contohkan. Satu ya. Merkuri dan ini. Baru kasih keterangan yaitu fungsinya adalah menghambat gitu. Jadi dia kata-katanya itu memang terangkai benar gitu loh. Ini seperti pakai poin-poin jadinya kayak gini. Tahu nih, TA.2 fungsi untuk menyeimbangkan pH kulit, jelek gitu, Aulia. Ya. Pak Jemi mungkin sepakat Pak Jemi ya. Sepakat Pak, setuju sekali. Setuju ya. Oke. Bapak lanjut ya. Aulia masih ini ya, masih bersama kami nih ya. Yes, Sir. Oke. Nah ini sebenarnya kalau Bapak koreksi tulisan nanti bakal banyak ini Aulia. Tapi nanti tugas kamu lah itu untuk mengecek satu kata-katanya, mana-mana huruf yang kurang ya. Termasuk spasinya, jangan kebanyakan spasi tengok nih yang Bapak apain. Spasinya ada 2 spasi nih, harusnya 1. Ya. Terus ini supaya rapi, ini kok nggak rapi ya kayaknya. Ini harus rapi nih perataannya. Memang udah pakai format numbering, tapi kenapa nggak rapi? Mungkin ada ini nih. Ini harus kamu hilangkan. Terlihat nggak rapi kayaknya ya Pak Jem. Rata atau enggak ya? Oke. Terus di batasan masalah. Ini kamu pakai koma di sini ya. Ini harusnya ada komanya. Baru maka peneliti membatasi masalah-masalah. Nah ini kurungnya ada 2. Kamu buka 1, kamu tutup 2. Lebih itu. Ya Uli ya. Nih. Yes, Sir. Ya. Ya nih, ini banyak kata-kata yang bersambung nih. Ini Microsoft Word-nya pasti berbeda ini. Tapi kamu ngirimnya, kamu cek nanti. Kamu kalau copy paste misalkan ya, copy paste, kamu cek juga. Ya, kamu nih, ini bersambung nih di tempat Bapak. Di tempat Pak Jemi nggak tahu apakah bersambung atau tidak. Sama Pak, bersambung juga. Bersambung ya, bersambung. Kamu cek betul-betul dulu nih. Kamu baca, kamu cek. Kemudian Bapak agak heran ya, rumusan masalah kamu di PowerPoint ada 4 kalau Bapak nggak salah. Tapi di proposal kamu cuma 3. Tuh.
Nih ya, Pak, tunjukin rumusan masalah kamu ada 4 nih ya. Nampak PPT-nya? Ya, Aulia nampak ini PPT-nya? Ya, Sir. Ya, ada 4 ya. Tapi di proposal kamu cuma Ada ada 3. 3. Apa yang hilang nih? Uji apa? Yang hilang itu adalah uji organoleptik kalau nggak salah Bapak. Ya, organoleptiknya nggak ada. Organoleptik. Iya, ya. Di sini hanya uji hedonik aja yang kamu tampilkan di rumusan masalah. Terus, Bapak nggak paham sama tujuan kamu dengan ini. Tujuan sama ini Bapak rasa nggak sinkron ini sama hipotesis penelitian Hipotesis. kamu. Nggak sinkron. Di hipotesis kamu itu mau mengetahui pengaruh antara ekstrak pinang dan sirih terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Itulah hipotesis penelitian kamu. Artinya sebenarnya tujuan penelitian kamu ini mau nengok pengaruh sebenarnya. Nengok pengaruh ekstrak pinang dan daun sirih ini kira-kira gimana terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat, tapi nggak nampak di tujuan penelitiannya. Di tujuan. Pengaruhnya nggak nampak. Sorry ya. Gitu. Gas. Gimana Pak Jemi, menurut Pak Jemi? Iya Pak, sebetulnya gini Pak, kalau si Aulia ini membuat 3 rumusan dan 3 tujuan, maka untuk hipotesis juga ada 3. Iya. Disesuaikan sama rumusan sama tujuan. Itu nggak sesuai hipotesisnya apa, rumusannya iya. apa. Iya, nggak sinkron Pak. Nggak sinkron ya. Oke Aulia. Oke ya, itu bab 1-nya ya. Teoretis atau teoritis, Pak Jem? Oke deh, nanti Bapak lewatkan dulu ya. Terus, nah ini kalau ada kata biologi nih ya, ini dimiringkan Aulia, tulisan Areca Catesu itu harus kamu miringkan ya, bahasa Latin. Ini Malaysia tuh M-nya huruf gede ya. Jadi ada banyak sih tadi dari penulisan yang Bapak soroti banyak sekali salah. Kemudian di latar belakang, bentar ya, balik Bapak ke latar belakang. Di latar belakang ini Bapak nggak menemukan kata-kata siri di sini di latar belakangnya. Kamu kan make siri sama pinang ya? Pinang. Tapi siri di sini Bapak baca-baca nggak dapat Bapak. Nggak dapat ya Pak. Ya kan? Nggak muncul di latar belakang. Harusnya di latar belakang itu kamu bahas juga tentang siri. Iya. Kandungan-kandungannya. Jadi di latar belakang itu judul kamu itu harus nampak semua di latar belakang. Ada pinang, ada siri, ada apa lagi di judul kamu ini? Sabun muka. Sabun muka itu harus ada di pembahasannya di latar belakang, gitu. Ya, Aulia dengar Bapak? Ya, Sir. Ya, udah ya. Terus, nah ini fontnya disamain aja, font ini, 12. font gambar ini. Kamu pakai 9 tuh kecil kali, ya. Harusnya 12 nih, ya. Terus mana lagi tadi ya? Ini banyak kata-kata yang menempel nih, berhimpit. Ya. Oh nih, rapat-rapat nih kan nggak ada spasi. Tuh. Banyak ya. Jadi banyak sekali dari segi tulisan beslema kalau Bapak bilang. Tahu Pak? Nggak ada Pak.
Terus ini untuk penelitian yang relevan itu Bapak lihat kan cuma satu penelitian. Kalau bisa ditambah penelitiannya tentang apa, hasilnya harus jelas apa, ya. Jadi kamu ungkapkan di situ, orang meneliti tentang yang berkaitan dengan sabun muka juga menggunakan bahan lain mungkin. Iya. Ya, kamu jelaskan di situ hasilnya apa gitu. Baru lebih bagus ada beberapa penelitian, namanya yang relevan, jangan cuma satu kalau bisa. Ya, ini Bapak baca pun nggak jelas ini hasilnya kayak mana ini. Yang ini penelitiannya tentang apa ini? Ini aturan penelitiannya kalau bisa dekat-dekatan juga sama penelitian yang kamu teliti. Misalkan sama-sama buat sabun, tapi penelitian orang lain pakai daun singkong misalkan. Kamu pakai daun sirih, yang pakai daun singkong hasilnya gimana gitu. Gitu ya, Aulia. Jadi disesuaikan lagi nih penelitian yang relevannya. Nah, kalau hipotesis tadi udah sampaikan sama Pak Jemi ya, kamu ganti nih hipotesis kamu. Nah, ya, sesuaikan sama rumusan masalah yang di depan tadi. Iya, betul. Jadi kalau rumusan masalah ada 3, ya kamu bikin nih ada 3 juga H0-nya sama HA-nya. Gitu. Masuk ke bab 3. Bab 3 Bapak tanya aja deh yang ini. Tabel 31, kamu bisa jelaskan nggak ini tabel 31 ini? Ini H. Bapak ada di sini kontrol, Bapak cari kakaknya di mana ini tulisan K. Bapak minta ini aja deh penjelasan untuk denah rancangan kamu itu maksudnya gimana? Silakan Aulia. Yang denah rancangan acak lengkap itu Sir, yang pertama dia itu diacak Sir, konsentrasinya sama pengulangan yang keberapa. Untuk apanya, kalau kontrol saya ingat nggak ada Sir. Tuh, nggak ada kok nampak di tempat Bapak itu muncul Kak. Ayo, bagaimana Aulia penjelasannya? Mengapa di situ tidak ada K? Oke, di situ kamu menggunakan 4 konsentrasi dengan 2 kali pengulangan. Kemudian di situ ada variabel kontrol. Nah, tapi berdasarkan pertanyaan dari Pak Riki, kenapa di situ K-nya tidak ada gitu? Coba kamu jelaskan. Atau memang seperti itu denahnya? Memang seperti itu Sir. Kalau di fisika sih Bapak biasa kalau di fisika kalau ada persamaan di atas, misalkan ada tulisan persamaannya F sama dengan M kali A, maka di keterangan itu Bapak kasih tahu F-nya apa, M-nya apa, A-nya apa, biasa gitu, ya. Nah, karena di tabel ini tidak ada K di sini, maka untuk apa muncul di keterangan K itu kontrol? Iya. Gitu. Jadi cukup aja kamu jelaskan A, B, C, D ini aja udah cukup. Iya. Ya, Aulia. Oke. Kamu ngerti nih metode maserasi itu apa? Maserasi. Aulia. Atau maserasi ada nggak di prosedur tadi? Gimana Aulia? Cepat aja responnya. Kalau tahu bilang tahu, kalau enggak bilang enggak. Ya. Cepat. Cepat. Kurang tahu Sir. Orang tahu ya. Nah,
Kamu cari itu ya, jangan kamu bikin definisi operasional di situ tapi kamu sendiri nggak tahu definisinya apa. Ya. Sudah? Nah, ini untuk tabel. Kamu tahu nih apa yang salah di tabel kamu? Tahu nggak? Nggak? Enggak, Sir. Nggak tahu ya. Judul tabelnya nggak nampak. Ya, jadi judul tabelnya kalau ada tabel seperti ini, kamu bikin judulnya. Ini tabel 3 berapa nih? 31 ya. Bikin di sini judulnya tabel 31 apa? Judulnya apa? Bla bla bla. Nah, alat dan alat apa nih? Ya. Tabel 32 gitu juga. Bikin judulnya di atasnya. Oke, Aulia. Aulia, Yang kamu terakhir. catat. Dicatat Aulia. Nanti ini Bapak kirim juga kalau kamu butuh ya, yang Bapak Ya. merah-merahin. Oke. Ini pun Bapak nggak sepakat nih, judulnya kayak gini nih. Jelek. Kamu harus bikin yang agak rapi lah dikit. Pertama, membuat soft base. Apa itu? Terus jangan biasakan gini, langsung masuk ke poinnya. Ya, pakai pengantar dulu. Adapun cara membuat soft base sebagai berikut gitu. Ya. Adapun cara membuat soft base sebagai berikut. 1, langkah-langkahnya siapkan alat dan bahan gitu ya. Jangan langsung masuk ke poinnya langsung gitu. Kasih pengantar dulu ya. Ini sama ya. Kasih pengantar dulu cara memanaskan soft base sebagai berikut. Nah, gitu. Kasih pengantarnya dulu, kata-kata pengantar, baru masuk poin-poinnya. Ya, ini sama. Ketiga gitu juga, ini nggak ada pengantar, kata pengantarnya. Baru yang terakhir. Yang terakhir Bapak masuk ke sini aja, nanti biar selebihnya Pak Jemi yang nyampein masukan. Daftar pustaka. Bapak yakin dan percaya daftar pustakamu itu jauh lebih banyak dari ini kayaknya. Atau di sini juga ada daftar pustakanya, tapi nggak ada di isinya. Kamu bisa cek tuh. Betul. Ya, daftar pustaka kamu ini. Jadi yang kamu masukkan, yang ada diisi proposalmu. Misalkan di proposalmu kamu ada ngutip dari si Joni tadi. Baru masukkan di sini nama Joni. Jangan kamu masukkan yang tidak ada di proposal di sini. Dan jangan tidak ada yang di proposal ada, tapi di daftar pustaka nggak kamu buat. Ya. Ini Bapak udah cek tadi, ada banyak kamu kutip di proposal kamu, tapi Bapak cari daftar pustakanya nggak ada. Mungkin itu dari Bapak ya, Aulia, nanti mungkin bisa ditambahkan sama Kak Jemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Riki yang sudah memberikan masukan terhadap proposal penelitian Aulia Rahman. Semoga Aulia bisa memperbaiki isi proposalnya dari penulisannya, kemudian substansi proposalnya, diskusikan dengan pembimbing ya. Oke, sekarang saya ingin memberikan masukan untuk Aulia Rahman nih, kan? Izinkan saya untuk membagikan review atau ulasan dari proposal Aulia Rahman.
Oke, Aulia, apakah bisa melihat proposalnya? Sudah, Sir. Ya. Oke. Yang pertama tadi Bapak setuju dengan Pak Riki untuk judulnya di situ ada salah tulis ya atau typo. Nah, di sini harusnya pemanfaatan, bukan pemanfaatan. Jadi huruf M kamu ganti dengan N, oke? Nah, kemudian di sini pemanfaatan biji pinang dengan tambahan daun sirih sebagai bahan pembuatan sabun muka ya. Sabun muka itu atau facial foam. Nah, Aulia, Bapak ingin bertanya, sebetulnya apakah sama antara sabun muka dengan facial foam? Hampir sama, Sir. Coba kamu jelaskan persamaannya. Kalau dia sabun muka itu, Sir, sabun muka tanpa memang sabun muka asli, Sir, sedangkan facial foam itu lebih banyak ke banyak busanya, Sir. Berarti beda dong. Beda atau sama? Itu perbedaannya, Sir. Kalau persamaannya, mereka biasanya facial foam itu digunakan untuk sabun muka, Sir. Nah, artinya di sini harus kamu tegaskan dulu apakah sama antara sabun muka dengan facial foam karena berdasarkan komposisinya itu berbeda. Nah, kalau sabun muka itu berbentuk padat seperti sabun dia. Sedangkan facial foam itu bersifat koloid atau cair. Jadi Aulia sebaiknya kamu hapus saja facial foam. Nah, di sini kamu ingin membuat atau mengembangkan produk berupa sabun muka kan, menggunakan biji pinang dengan tambahan daun sirih. Jadi di situ kata facial foam-nya kamu hapus aja. Karena berbeda tuh facial foam dengan sabun muka. Oke, Aulia? Ya, Sir. Oke, kemudian lebih elok atau lebih bagus istilahnya sabun muka atau sabun wajah? Sabun wajah, Sir. Sabun wajah ya, kamu ganti muka dengan wajah. Nah, artinya di sini Aulia, kalau kamu fokus membuat atau mengembangkan sabun wajah, otomatis untuk prosedurnya itu berbeda. Karena proses pembuatan sabun wajah itu berbeda dengan facial foam, oke? Nah, di sini sabun wajahnya berbentuk padat atau solid, oke ya? Nah, kemudian di sini untuk covernya, usahakan di sini kamu lengkapi berapa nomor induk siswa kamu. Oke ya. Nah, itu masalah judulnya. Sekarang untuk isinya atau substansi ini. Nah, sebelum saya mengulas atau mereview tentang substansinya, di sini sangat banyak sekali kesalahan dalam pengetikan atau penulisan. Nah, sama seperti yang diungkapkan oleh Pak Riki tadi ya. Nah, untuk paragraf pertama saja itu banyak sekali typo ya. Nah, bisa kamu lihat di sini. Nanti tinggal kamu lihat saja apa masukan dari saya ya. Oke, kemudian misalnya di sini ada kata pembuataan, kemudian tahun U-nya nggak ada, digunakan A-nya tidak ada gitu. Kemudian merekasikan, harusnya mereaksikan. Selanjutnya trilysera itu harusnya trigliserida. Ya kan? Kemudian denaga itu dengan dan sebagainya. Jadi kamu harus benar-benar memperbaiki kosakata atau frase dari setiap tulisan kamu. Jangan sampai ada salah ketik. Kenapa? Itu sangat fatal sekali. Nanti kalau kamu berada di perguruan tinggi, ketika dilihat oleh dosen pembimbing kamu, nanti bisa saja proposal kamu akan dibuang atau dicampakkan. Kenapa? Karena kamu di situ salah dalam menuliskan beberapa kata, ya. Itu sangat fatal sekali ya, Aulia. Jadi usahakan kamu cek terlebih dahulu apakah memang sudah sesuai dengan KBBI atau PUEBI atau tidak ya. Nah, itu saya ngomongin masalah isi nih, belum masalah pengetikan, belum substansi ya. Nah, kemudian paragraf yang kedua ya. Nah, di sini kamu buat macam-macam sabun, ada sabun wajah, sabun mandi, sabun tangan dan sebagainya. Kemudian di sini apa hubungannya dengan pembentukan kepercayaan diri gitu? Apa kira-kira hubungannya antara self confidence dengan ini gitu? Tidak ada ya.
Jadi sebaiknya untuk kalimat yang tidak perlu itu kamu buang saja. Nggak usah memenuhi isi latar belakang masalah. Nanti isinya itu tidak sesuai atau tidak relevan dengan apa yang kamu buat ya, Aulia. Oke, Aulia. Ya, Sir. Oke, kemudian tadi benar yang disampaikan oleh Pak Riki. Di sini untuk yang paragraf ketiga, ini kamu perbaiki saja ya. Misal di sini kandungan yang terkandung, udah kandungan terkandung lagi. Itu adalah pemubaziran kata. Jadi bagus dibuat seperti ini aja, kandungan yang dimiliki pada sabun wajah gitu ya. Dan fungsinya adalah bla 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 gitu ya, merkuri dan hidrokinon. Kemudian di sini tidak boleh kamu buat cetak tebal ya. Itu kamu hilangkan saja cetak tebalnya dan buat di situ. Misalnya merkuri dan hidrokinon berfungsi untuk menghambat produksi dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya masuk ke halaman yang kedua. Di sini untuk paragraf ini Aulia, ini sebetulnya bukan sebuah kalimat efektif. Tidak boleh dalam satu kalimat itu, nggak boleh satu paragraf itu ada satu kalimat. Ya, itu bukan kalimat efektif. Jadi sebaiknya dibuat 3-4 kalimat yang efektif, yang relevan. Jadi kalau kamu ingin membuat pengertian tentang kandungan, sebaiknya kamu buat di sini apalagi kalimat-kalimat yang bisa kamu buat untuk istilahnya untuk menyesuaikan dengan kalimatnya ini gitu ya. Nah, ini sangat sedikit kalimatnya, tidak boleh dalam satu paragraf atau satu alinea. Oke. Nah, kemudian kalau di awal paragraf nggak boleh langsung dibuat jadi seorang penemu, tidak boleh. Jadi itu merupakan konklusi atau kesimpulan dari kalimat sebelumnya. Jadi kata jadi itu harusnya kamu buat di tengah atau di bagian akhir dari sebuah paragraf. Nggak boleh dibuat di awal kalimat, oke? Nah, seperti itu. Nah, kemudian secara garis besar, ini bukan latar belakang masalah ya Aulia ya. Nah, di sini nggak nampak masalahnya apa gitu. Kenapa kamu ingin mengembangkan produk sabun wajah dari biji pinang dan daun sirih? Nah, kalau Bapak lihat dari background-nya sendiri, itu tidak ada masalah yang krusial, tidak ada masalah yang nyata, yang nampak, yang bisa dirasakan oleh pembaca gitu. Nah, kami di sini sebagai pembaca juga nggak paham nih apa yang ingin kamu ungkapkan dari latar belakang masalahnya di situ ya. Nah, tolong kamu buat lagi lebih deduktif atau lebih khusus. Kemudian masalah-masalah apa yang bisa kamu tuangkan di dalam latar belakang penelitian ini. Oke, Aulia Rahman ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah sumber-sumbernya. Di sini nggak ada sumber-sumbernya, Aulia. Coba kamu lihat di sini, apakah ada di sini sumber-sumber relevan? Atau misalnya kutipan-kutipan atau sitasi-sitasi. Menurut siapa? Informasi yang kamu ambil. Di sini nggak jelas ya, Aulia ya. Benar nggak, Aulia? Benar, Sir. Oke. Nah, tolong diperbaiki. Nah, selanjutnya untuk bagian 1.2. Nah, kalau Bapak lihat di sini, semuanya bukanlah identifikasi masalah ya. Oke, coba kita ulas satu persatu nih. Nomor 1, banyak di kalangan masyarakat selama memiliki banyak jerawat dan salah dalam menggunakan sabun muka. Ini adalah kalimat yang tidak efektif. Saya nggak paham apa maksud dari kalimat ini, Aulia. Banyak di kalangan masyarakat selama memiliki banyak jerawat. Itu maksudnya apa coba? Kamu paham nggak apa maksud dari kalimat ini? Kamu yang menulis atau mengetik. Coba. Paham, Sir. Paham? Paham, Sir. Nah, coba kamu jelaskan apa maksud dari kalimat ini. Maksudnya, Sir, banyak di kalangan masyarakat yang memiliki banyak jerawat salah dalam penggunaan sabun muka. Jadi adanya kesalahan tulisan di selamanya itu, Sir. Seharusnya saya tulis yang, Sir. Nah, berarti dia kalimatnya tidak benar kan?
maksudnya benar, tapi ketika dalam mengetikkan atau menuliskan kalimat itu masih keliru atau salah. Jadi untuk penempatannya untuk penempatannya itu harus benar ya, harus efektif. Oke. Kemudian untuk bagian kedua nih, biji pinang mengandung proanthocyanidin bla bla bla. Apakah ini termasuk masalah? Bukan ya. Ini lebih ke kajian pustaka. Artinya kalau untuk kajian pustaka itu tidak boleh kamu masukkan ke dalam identifikasi masalah karena ini bukan sebuah masalah. Ini bukan masalah ya. Ini bukan research gap. Oke, kemudian banyak sabun wajah di pasaran memiliki bahan kimia merkuri dan ini. Nah, seharusnya di sini kamu buat juga di latar belakang masalah sumbernya dari mana yang mengatakan bahwa banyak sabun yang beredar di pasaran mengandung bahan-bahan kimia seperti ini. Ya, kamu cantumkan sumbernya, kemudian kamu kutip dari siapa dan tahun berapa. Itu kamu buat di latar belakang masalah. Nah, berarti di sini adalah PR besar buat kamu untuk benar-benar mencari lagi sumber-sumber relevan yang berhubungan dengan penelitian kamu agar nanti datanya itu sesuai ya. Nah, masuk ke batasan masalah ya. Nah, di sini subjek dari penelitian ini adalah sabun muka dari bahan herbal pinang. Yang kamu ambil itu sebetulnya buah pinang, kulit pinang, biji pinang, daun pinang, atau batang pinang, Aulia? Lebih spesifik, apa sebetulnya yang kamu ambil dari bahan tersebut? Biji pinang, Sir. Biji pinang kan? Berarti di situ fokus kepada biji pinang. Jangan dibuat pinang saja. Kenapa? Karena pinang itu umum. Orang bingung sebetulnya bagian apa yang ingin kamu ambil ekstraknya dari pinang. Apakah bijinya, kulitnya, atau bagian yang mana? Berarti di situ fokus adalah biji ya. Jadi semuanya adalah menggunakan biji pinang atau Areca catechu. Oke ya. Nah, kemudian di sini untuk bakterinya Propionobacterium acnes. Apakah sudah kamu teliti? Ini bakteri penyebab jerawat. Sudah. Kamu sudah menggunakan teknik angka lempeng total untuk mengetahui koloni bakteri? Belum ya? Nah, berarti di sini kita tidak bisa langsung menentukan, oh ini jenis bakterinya. Nah, ini sebaiknya kamu hapus aja, nggak usah pakai bakteri Propionobacterium acnes, oke ya? Nah, kemudian untuk parameter yang diuji adalah kadar minyak dan sensitivitas atau kepekaan wajah. Nah, kira-kira bagaimana mengukur kadar minyak atau sebum, Aulia? Bisa kita identifikasi, kita ukur. Aulia? Kurang bisa, Sir. Tidak bisa ya. Nah, susah di situ mengukur kadar minyak. Kalau sensitivitas bisa nggak kita ketahui? Bisa, Sir. Bisa ya. Apakah dia sensitif atau tidak? Apakah dia alergi atau tidak? Ya. Ya, Sir. Oke, selanjutnya. Ini yang paling menggelitik, yang membuat saya tertawa. Nomor 5, coba kamu perhatikan. Uji yang dilakukan untuk mengetahui kualitas produk berupa uji organoleptik. Nah, kalau kamu ketahui, uji ini untuk makanan. Apakah sabun muka yang kamu buat bisa dimakan? Coba kamu jelaskan. Bisa nggak dimakan sabun mukanya? Tidak, Sir. Tidak bisa kan? Jadi dihapus. Karena uji itu untuk minuman dan makanan. Uji organoleptik sklahedonik itu untuk bahan pangan. Nah, sebaiknya untuk menguji kualitas sabun wajah itu menggunakan uji dermatologis atau uji sensitivitas. Itu untuk kulit ya. Paham ya? Jadi kamu hapus nomor 5 nih. Ini tidak relevan atau tidak nyambung. Oke? Nah,
inti dari semua penelitian adalah rumusan dan tujuan yang jelas. Ketika saya membaca rumusannya itu, semuanya tidak ada yang benar ya. Nah, jadi ini udah saya buat rumusan dan tujuan yang benar. Ya, bisa kamu baca ya. Kamu lihat, nomor 1, bagaimana karakteristik produk sabun wajah dari biji pinang dengan tambahan daun sirih berdasarkan kadar minyak dan sensitivitas wajah. Yang kedua, berapa konsentrasi optimum ekstrak biji pinang dan daun sirih untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat? Itu bisa kita ukur. Yang ketiga, bagaimana uji efektivitas pengembangan produk sabun wajah oleh panelis atau responden? Nah, jadi kamu ikuti rumusan ini ya Aulia ya. Ini yang benar. Yang kamu buat ini salah. Oke? Yes, sir. Oke. Rumusan dan tujuan harus sinkron. Bedanya adalah rumusan itu ditulis dalam bentuk kalimat tanya, sedangkan tujuan itu dalam kalimat pernyataan. Isinya sama ya. Redaksinya sama, yang berbeda adalah apakah dia bentuk pertanyaan atau pernyataan. Nah, apabila rumusannya adalah bagaimana karakteristik produk sabun wajah dari biji pinang, nah untuk tujuannya seperti ini, untuk mengetahui karakteristik produk sabun wajah dari biji pinang, atau untuk mengidentifikasi karakteristik produk sabun wajah dari biji pinang. Jadi, kamu menggunakan kata kerja operasional. Bisa mengetahui, bisa mengidentifikasi, atau bisa menganalisis. Oke ya? Nah, kemudian untuk manfaat secara teoritis sama praktis. Di sini yang membuat saya terkejut dan terheran-heran adalah secara teoritisnya. Ya. Nah, di sini nomor 3 nih, coba kamu lihat. Mengetahui kandungan metabolit sekunder tanin seperti pada pinang yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan tentang gizi kepada masyarakat. Bergizi dia ya, bisa dimakan. Coba, Aulia. Yes, sir. Kamu hapus gizinya ya. Yes, sir. Kemudian nomor 4 ini. Kamu pasti kopas punya si Amalia Rahmadini kan tentang daun kemangi. Di situ kok ada permen penyegar mulut. Coba dulu, kenapa bisa ada permen penyegar mulut di situ? Kamu buat produk sabun wajah, tapi kok ada kata-kata permen penyegar mulut, Aulia? Berarti tidak kamu perhatikan ya kan? Yes, sir. Kalau saya baca satu persatu ya Aulia ya. Nah. Oke. Yes, sir. Itu bab 1 pendahuluan, masuk ke bab 2, tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis ya. Oke, setiap bahasa Latin atau nama Latin dicetak miring, oke, atau italic. Di situ reka katecunya huruf miring ya. Nah, Aulia secara garis besar untuk tinjauan pustakanya itu sangat miskin atau minim akan informasi mengenai pinang. Jadi nanti kamu cari informasi tentang asal-usulnya, habitat, morfologi, kemudian bagian biji yang dikhususkan, kandungan metabolit sekunder, manfaat biji pinang sebanyak-banyak mungkin. Kemudian untuk kandungan itu dibuat dalam bentuk persentase atau dalam bentuk miligram, dan apa saja manfaat dari biji pinang untuk kesehatan, khususnya kesehatan kulit wajah. Oke? Kemudian kecoklatan, itu yang benar adalah kecoklatan, ada huruf E-nya. Oke? Nah, kemudian yang membuat saya heran adalah kutipan kamu di situ adalah Depkes RI tahun 89, tapi mengenai pinang. Apakah mungkin Depkes itu membuat informasi tentang pinang? Coba. Logis nggak? Logis nggak coba? Hah? Tidak, sir. Jadi harus kamu sesuaikan informasi yang kamu ambil dengan sumbernya. Di situ sumbernya Depkes RI, tapi isinya tentang pinang. Itu tidak nyambung. Kamu ganti itu ya. Kamu cari yang betul Aulia. Jangan suka-suka kamu di sini ya. Yang benar.
Kemudian sumber ini fontnya 9, harusnya 12, semuanya 12 Aulia. Oke. Nah, kemudian untuk klasifikasi atau pengelompokan pinang itu tidak perlu dimasukkan ke dalam proposal, itu dihapus ya. Sistematika menurut binom nomenklatur itu harap dihapus ya, itu nggak perlu. Oke, coba dilihat di sini. Sekitar 24 jenis dapat dijumpai di Malaysia, Kalimantan, dan Sulawesi. Konon itu apakah bersifat fakta? Coba kamu jelaskan. Konon itu masih mitos kan? Jadi dalam membuat sebuah laporan ilmiah Aulia tidak boleh ada kata konon. Jadi kata kononnya dihapus. Oke? Nah ini dia nih. Namun menurut Arsenius Maurbun kepala divisi apa di sini coba? Kepala divisi Olimpiade, kepala divisi penelitian. Di sini nggak jelas apa sebetulnya. Kamu perbaiki lagi nih ya. Ini sangat, saya pun membacanya udah malas ini kan. Terlalu banyak di sini ini informasi yang tidak jelas ya. Oke, ya silakan. Oke ya. Dah. Nanti tinggal kamu baca aja lah di sini ya, karena nanti Pak Taufik sama Pak Erwin juga mau ngasih masukan nih kepada si Mutiara ya. Oke, di sini sangat banyak sekali masukan dari saya yang harus kamu perbaiki ya. Nah, kamu lihat sendiri di sini. Jadi semua masukannya harus kamu perbaiki nih. Nanti jangan sampai pas tanggal 30 November yang kamu kirim adalah proposal yang masih seperti ini, belum diperbaiki. Ya, jadi semuanya harus diperbaiki secara tata bahasanya, substansinya, dan informasi-informasi yang saya buat. Nah, kemudian untuk uji ini kamu hapus nih ya, uji organoleptik kamu hapus. Ya, karena sabun muka itu nggak bisa dimakan. Kemudian penelitian yang relevan, ini kamu buat ya, nama penelitinya siapa nih? Ini tim jurusan di 3 farmasi, siapa nama penelitinya? Kemudian untuk mengutip itu, kalau dia satu penelitian relevan, itu dalam satu paragraf seperti ini, misalnya. Jadi jangan dipisah-pisah Aulia ya. Oke, kemudian untuk penelitian yang relevan ini, kamu buat ya minimal 2 penelitian ya, 2 penelitian tadi yang udah disampaikan sama Pak Riki ya, itu benar, harus ada pembandingnya. Jangan cuma satu saja, tapi kalau bisa banyak penelitian relevan yang bisa mendukung atau mensupport penelitian kamu ya. Nah, tadi rumusan sama tujuannya udah kamu lihat, udah ada perbaikannya, disesuaikan sama hipotesisnya ya. Hipotesisnya H0 sama HA. H0 itu apa coba kamu jelaskan? Apa itu H0? Aulia. Aulia. Aulia apa H0? Hipotesis 0 ya. HA itu hipotesis alternatif. Nah, metodenya ini kamu perbaiki nih. Waktunya Agustus sampai Oktober 2019. Ini udah lewat. Ya, kamu buat di sini penelitiannya Januari sampai Maret 2021. Oke ya. Nah, itu ajalah masukan dari saya. Dan di sini secara garis besar harus benar-benar kamu perbaiki. Ini menjadi PR besar buat kamu Aulia untuk memperbaiki isi proposalnya agar bisa menghasilkan artikel penelitian yang berkualitas yang dapat dipublikasikan ke jurnal. Ini kalau dipublikasikan nggak layak, langsung ditolak sama reviewer dan editor. Ya, jadi nanti benar-benar kamu perbaiki secara inovasi atau novelty itu sangat layak untuk dipublikasikan. Saya selaku Kadif akan berusaha untuk mempublikasikan artikel kamu ini, tapi memang untuk isinya masih perlu diperbaiki ya. Aulia ya. Ya, Sir. Oke, demikian masukan dari saya Aulia. Nanti kamu diskusikan dengan pembimbingnya, Abi Henry sama Bu Tifriza. Nah, kalau misalkan Bu Tifriza itu guru agama ya, mungkin nggak paham tentang
penelitian eksperimen murni. Nanti kamu bisa langsung tanyakan kepada saya atau kepada guru kimia atau kepada Pak Riki mungkin atau kepada guru-guru yang relevan dengan penelitian kamu ya. Oke, sekian masukan dari saya. Terima kasih Aulia atas partisipasinya. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mutiara Rahma untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Oke, waktu kamu untuk presentasi adalah 5 menit, Mutiara. Kepada Mutiara dipersilahkan. Mutiara, sudah siap? Iya, Sir. Oke, silakan Mutiara ya. Presentasi selama kurang lebih 5 menit, oke? Yang share screen siapa, Sir? Ya aja, kamu langsung presentasi aja ya. Iya, Sir. Oke, kalau bisa videonya diaktifkan, jadi biar nampak wajah kamu. Untuk kenang-kenangan ya. Oke, silahkan Mutiara Rahma untuk presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu dengan judul Problematika yang dihadapi siswa dalam melaksanakan kegiatan Debate and Speech di SMA Unggulan CT Foundation. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Mutiara Rahma dari kelas 11 Avicenna dengan pembimbing pertama Bapak Daulat Siregar MPD MSI dan pembimbing kedua Bapak Muhammad Jamhari MPD. Baik, langsung saja masuk ke bagian penelitian, ke bagian bab pendahuluan dari penelitian saya, yaitu di bagian latar belakang masalah, di mana sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari debat dan pengertian dari pidato itu sendiri. Debat adalah perbincangan antara beberapa orang untuk membahas suatu masalah dengan mengemukakan pendapat atau alasannya masing-masing. Sedangkan pidato adalah mengemukakan pikiran dengan kata-kata atau orasi di depan orang banyak. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dua kegiatan ini adalah dua kegiatan yang mengutamakan pendapat dari masing-masing orang. Dan kita ketahui bersama bahwasanya setiap orang akan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dan masuk poin ketiga, yaitu akan adanya perbedaan pendapat dari kedua kegiatan ini. Nah, kita ketahui juga bersama bahwasanya ketika ada perbedaan pendapat, maka tidak jarang akan ada yang namanya perselisihan atau pertikaian di antara beberapa orang tersebut. Yang mana ini akan berpengaruh terhadap sosial mereka dalam berkehidupan. Termasuk juga dalam penelitian saya ini akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka di dalam asrama. Nah, atas dasar ini, saya sebagai peneliti ingin mengetahui apakah pertikaian-pertikaian atau perselisihan tersebut akan berpengaruh juga terhadap sosial mereka ketika hidup di asrama dan problematikanya apa saja yang mereka hadapi. Selanjutnya, perlu saya ingatkan bahwasannya batasan masalah saya hanya mengutamakan pada problematika yang dihadapi siswa SMA Unggulan CT Foundation ketika debate and speech. Dan berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya menarik 4 rumusan masalah, di mana yang pertama adalah apakah problematika yang dihadapi siswa SMA Unggulan CT Foundation ketika debate? Yang kedua, apakah problematika yang dihadapi siswa SMA Unggulan CT Foundation ketika speech? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi problematika yang dihadapi siswa SMA Unggulan CT Foundation ketika debate? Dan yang terakhir yaitu, bagaimana cara mengatasi problematika yang dihadapi siswa SMA Unggulan CT Foundation ketika speech? Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya buat, saya menarik 4 tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui problematika yang dihadapi siswa SMA Unggulan CT Foundation ketika debate. Yang kedua, untuk mengetahui problematika yang dihadapi siswa SMA Unggulan CT Foundation ketika speech. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengatasi problematika yang dihadapi siswa SMA Unggulan CT Foundation ketika debate. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui cara mengatasi problematika yang dihadapi siswa SMA Unggulan CT Foundation ketika speech. Untuk manfaat penelitian saya ini sendiri, saya ada 2 manfaat secara umum, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Untuk manfaat secara teoritis sendiri, bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. Sedangkan bagi pendidikan diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan kelas minat bakat debate and speech yang ada di SMA Unggulan CT Foundation. Dan secara praktis, bagi peneliti sendiri, untuk mengaplikasikan pengetahuan yang didapat selama belajar di SMA Unggulan CT Foundation. Dan bagi pihak sekolah,
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui apakah para siswa yang mengikuti kelas minat debate and speech dapat mengatasi problematika yang dihadapi ketika melaksanakan kegiatan debate and speech tersebut. Dan selanjutnya yaitu kita masuk ke hipotesis penelitian saya. Berdasarkan rumusan masalahnya, saya memiliki 4 hipotesis penelitian, di mana H01 yaitu tidak ada problematika yang dihadapi siswa ketika kegiatan debate, HA1 yaitu ada problematika yang dihadapi siswa ketika kegiatan debate, H02 tidak ada problematika yang dihadapi siswa ketika kegiatan speech, dan HA2 ada problematika yang dihadapi siswa ketika kegiatan speech. Lanjut, kita akan masuk ke bab metode penelitian yang saya gunakan. Nah, untuk penelitian saya ini sendiri, saya menggunakan penelitian dengan jenis pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah diharapkan nantinya akan memberikan suatu informasi data yang deskriptif, baik berupa kata-kata tertulis maupun berdasarkan hasil tindakan seseorang yang sudah kita amati. Dan lokasi penelitiannya akan dilaksanakan di SMA Unggulan CTV Foundation yang terletak di Jalan Veteran Pasar 7, Medan Manunggal, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Fokus penelitian saya adalah yang pertama, pelaksanaan kegiatan debate and speech yang ada di SMA Unggulan CTV Foundation. Yang kedua yaitu problematika yang dihadapi siswa ketika debate and speech. Dan yang ketiga yaitu cara mengatasi problematika yang dihadapi siswa ketika kegiatan debate and speech tersebut berlangsung. Nah, sumber data penelitian saya yaitu ada 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Di mana sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada si pengumpul data. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data selain dari kata-kata ataupun tindakan dari seseorang. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian saya. Ada 3, yaitu yang pertama teknik wawancara, yang kedua teknik observasi, dan yang ketiga adalah teknik dokumentasi. Nah, di sini teknik wawancara yaitu berupa percakapan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mengambil suatu informasi yang akan dijadikan suatu laporan. Yang kedua adalah teknik observasi, yaitu dapat berupa turun langsung ke lapangan. Di sini kita dapat melihat bagaimana aktivitasnya berlangsung, yang kedua di mana kegiatannya berlangsung, dan yang ketiga aktivitas apa saja yang dilaksanakan ketika kegiatan debate and speech tersebut. Dan yang ketiga adalah teknik dokumentasi, yaitu dapat berupa foto-foto kegiatan-kegiatan debate and speech tersebut. Selanjutnya yaitu setelah semua informasi didapatkan, maka perlu diadakan keabsahan data. Apa sih fungsi keabsahan data? Fungsi keabsahan data di sini adalah untuk meneliti kebenaran dari apa yang sudah disajikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, untuk penelitian saya ini sendiri, saya menggunakan keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan teknik tingkat kepercayaan data atau credibility. Dan untuk teknik keabsahan data penelitian kualitatif yang saya gunakan, yaitu dengan teknik triangulasi. Di mana triangulasi adalah merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sumber data dari luar untuk dijadikan sebagai pembanding data itu. Selanjutnya, yaitu metode analisis data dalam penelitian saya ada 4, di mana yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi di sini saya akan mengumpulkan data, baik itu berdasarkan dari hasil wawancara ataupun observasi, sehingga informasi yang saya butuhkan lengkap. Yang kedua yaitu reduksi data. Setelah informasinya lengkap, maka saya akan merangkum data-data tersebut. Yang ketiga adalah penyajian data, yaitu memberikan suatu informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dan yang keempat adalah verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dari informasi yang sudah saya dapatkan itu. Selanjutnya, yaitu prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data saya di sini ada 3 tahap, yaitu tahap pra-penelitian. Tahap pra-penelitian di sini dapat berupa rancangan penelitian yang akan saya lakukan. Yang kedua yaitu tahap penelitian, yaitu melakukan penelitian dan kajian pustaka. Dan yang ketiga adalah tahap pembuatan laporan, yaitu apabila saya sudah mendapatkan informasinya, maka saya akan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk laporan. Yang selanjutnya, berikut daftar pustaka saya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Mutiara Rahma yang sudah mempresentasikan atau menyajikan proposal penelitiannya. Oke, langsung saja saya berikan kesempatan kepada penguji pertama, yaitu Bapak Erwin Syahputra MPD, untuk memberikan komentar, masukan, atau saran bagi perbaikan proposal Mutiara Rahma. Kepada Pak Erwin, dipersilahkan. Mutia, dikeluarkan dulu itunya Mutia, PowerPoint-nya, biar Bapak masukkan ini. Oke. Itu dari Sir Jenny, Sir. Sudah, Pak? Ya udah ada. Mana dia? Pak nih ya. Dengar suara Bapak Mutia? Dengar, Sir. Oke, ya terima kasih kepada Pak Jemi. Oke, Pak. Yang pertama mungkin langsung aja ya Bapak, biar cepat kita sudah 10:30. Yang pertama, Mutia, ini niche-nya harus dibuat. Ya, Sir. Yang kedua, ini Mutia, ini tidak boleh huruf besar semua ini. Besar. Kenapa ini huruf besar semua? Biar apa? Lalu, yang selanjutnya, nah ini juga Bapak temukan ini huruf besar semua ini. Ini CT Foundation, ini juga huruf besar sini kan. Kenapa huruf besar semua? Biar apa ini Mutia huruf besar semua? Lalu ini ya, ini kan tidak. Supaya apa? Enggak, Sir. Ini kan tidak justify ini kan. Ini juga harus diperbaiki. Ya, Sir. Selanjutnya, nah ini masukan dari Bapak. Yang pertama tadi kan mengenai kata pengantar, itu perbaiki tulisan, tidak boleh huruf besar semua. Lalu di bab 1, lalu ada tanggal bulan, ini kan ada nih, tanggal bulan, di sini juga harus dibuat, Mutia. Nanti Bapak kasih ini di sini, harus dibuat juga di sini ya, supaya jelas dia. Oke, Ya, Sir. ini nampak kan? Yang ini nampak kan? Nampak, Sir? Latar belakangnya masih dikit loh, nggak menyentuh dari ini target variabel penelitian yang merupakan masalah Bapak baca. Saya kira nanti ditambahi lagi ya Mutia ya. Ya, Sir. Lalu ini Bapak cek di situ rumusan masalah ini ya. Rumusan masalah, tujuan penelitian itu tidak sinkron dengan hipotesis penelitian. Contohnya gini, ini kita bisa lihat ya. Di tujuan bisa lihat ini rumusan masalah sama tujuannya pas dia ada 4. Apakah problematika yang dihadapi siswa SMA Unggul CT Pondok ketika debat? Lalu sini kan untuk mengetahui problematika yang dihadapi siswa SMA Unggul CT Foundation ketika debat. Lalu jawab hipotesis. Hipotesis apa yang dimaksud dengan hipotesis? Mutiara, hipotesis apa artinya? Kemungkinannya, Sir. Perkiraan. Hipotesis itu jawaban sementara. Lalu di sini mana jawaban dari rumusan masalah tadi? Nggak ada kan? Lalu rumusan masalah kedua, tujuannya ada. Lalu jawabannya, hipotesis penelitiannya nggak ada. Yang ketiga, yang keempat juga seperti itu. Bapak kasih contoh seperti ini, Mutiara. Misalnya, rumusan masalah. Misalnya ini Bapak kasih contoh penelitian lain ya. Apakah X berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja A? Lalu tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh X terhadap peningkatan kinerja A. Sehingga hipotesis penelitian itu jawaban sementaranya X berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja A. Jadi ini dia sinkron antara rumusan, tujuan, dan hipotesis. Tapi tadi Bapak cek punya Mutiara, ini nggak sinkron hipotesisnya dengan rumusan dengan tujuan penelitian. Nanti saya kira nanti dicek lagi. Rumusan masalah nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu masih harus sampai 4. 1 aja cukup. Ngapain banyak-banyak? Yang penting jawaban nanti ketika Muti nanti melakukan penelitian ini ada jawabannya gitu. Nggak perlu banyak-banyak deh. Kalau 4 ini kayaknya terlalu berat kali gitu, terlalu banyak kali. Nanti di hipotesis juga dia harus 4. Bisa dipahami Mutiara?
Bisa, Ya, Sir. nanti dicek lagi ya. Lalu apa lagi ya? Bapak udah baca. Oke, ini udah di bab 2-nya. Kajian teoritis terlalu sedikit, maka harus ditambahkan kajian teoritisnya. Coba kita cek ya. Nah, ini masa pengertian problematika seperti ini, hanya berapa baris ini? Kalau bisa minimal 1 halaman gitu. Jadi di pengertian problematika ini yang pertama nanti kasih aja banyak-banyak menurut para ahli. Setelah itu, Muti nanti kasih kesimpulan tersendiri deh. Kasih kesimpulan sendiri setelah membaca, setelah nanti beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli, lalu dari Muti ada pendapat sendiri. Jadi itu lebih enak dia. Ada menurut para ahli, ada menurut si peneliti gitu. Lebih bagus dia. Bisa dipahami. Bisa, Sir. Oke, ini Bapak udah buat di sini. Pengertian problematika terlalu sedikit, tambahkan menurut para ahli sebanyak mungkin. Kemudian tambahkan menurut Anda sendiri. Lalu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu cuma 1. Kalau menurut Iya, Bapak Sir, minimal emang kalau bisa 3. Bapak buat di kemarin sini. udah saya cari, Sir. Hah? Kemarin Apa, udah Muti? saya cari, cuman memang kemarin sudah saya cari, Sir. Cuman memang untuk penelitian materi debat ini memang masih minim, Sir. Nggak mesti harus dia Nggak sama. mesti Yang debat, penting kalau iya. yang penting kalau ada debat, ada namanya apa lagi? Debat sama apa tadi? Speech, pidato, Pak. Saya ada speech yang berkaitan dengan kayak gitu, masukkan aja gitu. Masukkan aja, nggak apa-apa. Yang relevan. Kalau 1 nanti sedikit kali gitu, Iya. nggak enak nanti lihatnya. Ya, udah gitu di sini isinya juga jangan terlalu sedikit gitu. Di sini pertama judul, lalu setelah judul hasil penelitian yang diteliti ini juga harus dibuat. Hasilnya apa? Ini kan pertama judul. Debat apa hasilnya ini gitu. Nanti lihat aja dari abstraknya itu. Hasilnya Abstrak, biasanya iya. di abstraknya itu banyak gitu. Ya, Masukkan aja di sini. Bisa dipahami ya. Lalu kerangka berpikir ini ya, sedikit kali kerangka berpikirnya Tiana. Kerangka berpikir nanti gini, ya ini bagus nih, nanti masukkan nanti secara universitasnya, secara umumnya masukkan, habis itu nanti masukkan secara khususnya sesuai dengan variabel penelitian itu. Lalu di terakhir, kalau bisa masukkan sedikit, misalnya berkaitan dengan hasil di atas, maka penelitian ini ya, seperti itu. Artinya seperti masukkan hipotesisnya gitu, tapi di akhir itu agak mendekati dengan hipotesis gitu. Ya, ini sedikit sekali loh. Iya, Sir. Oke, itu Bapak udah tulis semuanya di sini. Lalu apa lagi ya? Desain penelitian. Pak Jemi memang tidak ada desain penelitian gitu Pak Jem ya? Harusnya ada, Pak. Nah, di sini Bapak cari nggak ada gitu desain penelitiannya. Maksudnya kenapa dibuat desain? Supaya jelas aja gitu. Kalau kita nanti baca penelitian ada desainnya, dari desain itu, oh ini harus ngapain, ini harus ngapain, ini harus ngapain. Jadi enak dia dibaca. Ya, Lalu benar. pedoman observasi tidak jelas, harus diperbaiki. Kenapa yang tidak jelas? Coba saya cek dulu. Mana observasi? Itu Pak di lampiran setelah Ini. daftar pustaka. Oh ya ini. Nah, ini pedoman, ini kan indikatornya. Apa isinya yang mau diobservasi apa aja nggak ada di sini. Misalnya mau lihat apa gitu kan. Biasanya ada lampirannya gitu. Setelah indikator ada di sini pedomannya. Isi apa pernyataannya itulah yang pertanyaannya yang ditulis sesuai dengan indikator gitu. Jadi Bapak cek kok mana nih gitu pertanyaannya. Yang diamati apa gitu kan. Oke, terus apa lagi ya? Nah, ini juga nanti di bab 3 itu kalau bisa buat rancangan dalam mengambil data untuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bapak cek tadi di bab 3-nya nggak ada dia rancangannya. Dari Bapak itu aja lah Muti. Mudah-mudahan nih lebih baik ya Mutiara ya. Yes, Masalah tulisan harus diperhatikan ya. Karena kan masalah ini nanti kan mau dibuat jurnal nih sama Pak Jemi. Tapi kalau tulisannya entah gimana kan nanti nggak bagus kan. Sekolah juga yang jelek. Oke, dari saya itu aja Pak Jemi. Mungkin nanti dilanjutkan oleh Pak Taufik. Ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Erwin Syahputra yang sudah memberikan masukan kepada proposal Mutiara Rahmah. Semoga menjadi perbaikan ya untuk kemajuan proposal riset si Mutiara untuk lebih baik lagi ya. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Taufik Lubis, SPD, sebagai penguji 2 untuk memberikan masukan kepada Mutiara Rahmah. Kepada Pak Taufik, dipersilakan. Oke, baik Pak Jemi. Pak Erwin boleh di stop sharing. Baik, terima kasih ya. Jadi terima kasih buat Mutiara dan terima kasih buat Pak Jemi juga atas kesempatannya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari presentasi yang baik kalau menurut saya ya. Jadi di situ adalah slide presentasinya langsung ke poin-poinnya, lalu kemudian dari poin itu dijelasin. Jadi harusnya di slide presentasi itu nggak mesti semuanya. Nah, kalian berarti belajar kan, anak kelas 10 atau anak kelas 11 yang menyaksikan ini, jadi nggak sia-sia kuota terbuang. Gitu. Berarti kalian bisa menyaksikan ini adalah salah satu contoh dari presentasi yang baik menurut saya. Oke, nah berarti kita akan cek, kita akan bedah lagi. Saya akan berikan masukan-masukan. Oke, saya sharing terlebih dahulu proposal penelitian Mutiara ya. Baik, mulai dari yang pertama, dari judul. Dari judul, sebenarnya di sini adalah kegiatan debate and speech. Kalau menurut saya, kamu harus fokuskan debate dan speech-nya itu di mana? Dari judulnya. Nah, dari judul itu karena debate dan speech itu kan berarti kegiatan eskul ya di sini atau KBM. Benar ya, Mutiara? Iya, Sir. Nah, itu tuh harusnya kamu buat tuh KMB-nya gitu. Bahwa kegiatannya adalah ekstrakurikuler karena di pembelajaran juga ada pembelajaran debate and speech. Gitu. Yes, jadi sir. alangkah lebih baiknya kalau misalnya kamu bilang bahwa problematika yang dihadapi siswa dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler debate and speech di SMA Unggulan CT Foundation. Gitu. Oke, Tambahkan jadi dalam kata ekstrakurikuler ya, Pak? Kalau menurut saya, jadi jelas gitu loh. Oh ternyata ada eskul debate and speech di SMA Unggulan CT Foundation dan peneliti ini mau melihat problematika apa saja yang ada di eskul tersebut. Oke, itu ya. Jadi dari segi konten. Nah, lalu kemudian dari yang kedua yaitu adalah sama sih dengan Pak Erwin sebenarnya, yaitu adalah PUEBI. Jadi saya nggak bahas lagi PUEBI. Di sini bagaimana cara menulis dan segala macam, tapi saya lebih menekankan sama nilai rasa. Di kata pengantar, tujuan daripada kata pengantar itu kan mengantarkan penelitian kamu, berterima kasih sama orang-orang yang sudah membantu, dan meminta. Garis bawahi kata meminta saran, kan gitu ya. Kalau meminta sarannya tidak memiliki rasa, misalnya contohnya adalah kamu minta uang sama orang tua kamu, tapi kamu mintanya marah-marah. Gimana? Dikasih nggak? Nggak dikasih kan? Nah, di kalimat terakhir, demikianlah proposal ini penulis buat. Gimana tuh rasanya? Saya bacanya, hah? Demikianlah proposal ini kayak, ya udah terserah gitu. Lah, partikel lah di situ itu kan menyatakan sebuah apa ya? Ya udah terserah aja gitu. Oke, jadi saya pikir digantilah. Jadi pergunakan bahasa yang lebih santun. Gitu. Ya, jadi sir. kalau misalnya kamu mau akhiri misalnya demikian proposal ini penulis atau peneliti. Nah ini juga harus jelas ya, penulis atau peneliti yang kita gunakan. Kalau misalnya nanti isinya kamu adalah peneliti dan saya rasa yang paling benar adalah peneliti. Nah kamu berusaha untuk meneliti sesuatu, jadi peneliti. Nah, baru peneliti menyadari masih banyak kekurangan kesalahan. Oleh karena harusnya K-nya huruf kecil, itu PUEBI lagi. Yes, sir. Oke, itu ya. Jadi pergunakan bahasa yang lebih santun. Lalu kemudian daftar pustaka, ini udah oke sebenarnya penyusunan kamu. Cuman titik-titiknya ada yang di bold, ada yang nggak di bold. Ya, secara karena ini adalah merupakan tulisan ilmiah, maka hal-hal kecil kayak gitu itu harus diperhatikan. Bahkan kalau misalnya kata-kata kurang hurufnya yang misalnya A-nya hilang, itu juga sudah menjadi perhatian. Apalagi yang kayak gini ya, dia bold dan tidak bold itu harus rapi. Intinya adalah kerapian saja sih di sini.
Yes, sir. Sama daftar tabel juga kayak gitu. Nah, untuk latar belakang, coba saya minta kamu ceritakan ulang latar belakang kamu itu apa? Latar belakangnya, sir. Karena kan dua kegiatan ini itu yang diutamakan itu pendapat dari masing-masing, sir. Oke. Terus itu kita tahu bahwasanya setiap pendapat orang itu nggak akan sama. Jadi di sini akan ada perselisihan ataupun pertikaian yang mungkin menyebabkan kehidupan mereka dalam bersosial itu akan jadi buruk gitu, sir. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu, berarti kan coba ya, kamu judulnya itu adalah problematika yang dihadapi siswa dalam melaksanakan kegiatan debate and speech. Kira-kira problem itu terjadi pada saat debate and speech atau setelahnya? Ketika debate and speech, sir. Iya kan, ketika debate and speech berarti sudah terjawab dong. Problematikanya adalah perselisihan antar siswa. Selesai penelitiannya. Yes, sir. Iya nggak sih? Itu. Jadi maksud saya adalah ya penelitian ini udah terjawab sebenarnya. Dengan kamu bilang kayak gitu tuh berarti penelitiannya udah terjawab. Problemnya apa? Problemnya adalah terjadi perselisihan antar siswa di dalam kegiatan eskul debate and speech. Selesai. Dan itu mengakibatkan kehidupan bersosialisasi siswa menjadi buruk di asrama dan di sekolah. Selesai penelitian kamu. Gitu. Jadi kalau menurut saya nih ya, jadi kan lebih bagus adalah gini nak. Jadi problematikanya itu adalah, mungkin nih saran saya adalah kamu lihat dulu dari skala yang besar. Ya, ini masukan dari segi konten ya. Skala yang besar itu adalah sejak kapan sih sebenarnya debate dan speech di SMA Unggulan CT Foundation ini berdiri? Ya. Lalu kemudian kamu bandingkan dengan prestasi siswanya. Tingkat pencapaian eskul debate dan speech di SMA kita ini bagaimana? Tingkat kemampuan bahasa Inggris anak-anak yang ikut debates and speech dibandingkan dengan anak-anak yang tidak ikut debates and speech itu bagaimana? Kalau misalnya ya ternyata prestasinya tidak menonjol, nah itu kan berarti ada masalah. Masalah itulah yang kamu teliti apa sebenarnya yang terjadi. Atau kalau misalnya ternyata kemampuan bahasa Inggris anak-anak yang ikut eskul debates and speech nggak jauh beda dengan anak-anak yang di luar eskul debates and speech, kan berarti itu juga masalah. Masalahnya apa? Gitu. Atau misalnya kamu bandingkan antara anak-anak yang ikut debates and speech, ya, tadi kalau misalnya itu bisa kamu ambil indikatornya adalah dari mana kamu lihat datanya, dari nilai bahasa Inggrisnya. Misalnya, menggambarkan kemampuan bahasa Inggris. Karena debates dan speech yang kamu buat di sini adalah debates dan speech dalam bahasa Inggris. Berarti kamu bisa lihat data di latar belakang itu adalah data nilai bahasa Inggris responden. Langsung aja dibuat kayak gitu. Supaya apa? Supaya nampak masalah. Oh ternyata ada masalah di situ. Apa masalahnya? Nah, barulah kamu nanti terangkan di bab 4 di hasil. Oh, ternyata masalahnya adalah sering terjadi perselisihan. Kayak gini. Jadi akhirnya kontennya misalnya kayak gitu. Nah, itu ya nggak tahu dong. Itu tergantung dari observasi kamu. Atau misalnya anak debate and speech ternyata tidak mengupgrade kemampuan bahasa Inggrisnya. Misalnya kayak gitu. Jadi ya sama saja sebelum dan sesudahnya. Atau misalnya anak debate and speech ternyata juga malas baca. Gimana dia mau ngomong kalau misalnya dia malas baca bahasa Inggris, teks bahasa Inggris misal. Kan itu bisa menjadi apa? Itu bisa menjadi lembar observasi kamu. Berapa kali anak debate and speech membaca jurnal bahasa Inggris? Ya kan? Misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu masalah-masalah itulah yang kamu angkat ke dalam latar belakang ini.
Jadi nampak gitu, oh ternyata dari hasil yang belum memuaskan mungkin, lalu kemudian dari segi kemampuan berbahasa Inggris, nah ternyata itulah yang mau kita teliti, ternyata ada apa di dalam eskul debate and speech. Nah ini akan sangat sensitif sekali, tapi ya nggak masalah, karena apa? Karena kita mengungkapkan fakta. Ya, Sar. Ya kan? Itu dia, kita akan mengungkapkan fakta, dan fakta itu nggak boleh dibuat-buat. Sebuah penelitian, makanya orang kalau misalnya data itu bisa dipenjara. Kalau datanya nggak benar, dia mencoreng nama baik. Gitu ya. Nah, itu kan berarti dia jadinya adalah datanya nggak benar. Nah, makanya hati-hati dalam membuat sebuah penelitian. Kita harus, penelitian itu adalah orang-orang yang berani atas sebuah kebenaran. Ya nggak masalah gitu, ungkapkan saja apa. Kalau misalnya personal, tidak general, misalnya ya berarti kamu tinggal bilang sebagian anggota. Nggak seluruh kan berarti. Iya, Sar. Ya, jadi harus jelas. Jadi kalau misalnya kamu bilang di sini debit adalah, pidato adalah, ini bukan latar belakang menurut saya. Ini adalah isi dari bab 2. Isi dari bab 2 itu penjelasan mengenai debit, mengenai pidato, itu penjelasannya. Mulai dari definisinya apa. Oke. Nah, kalau latar belakang itu adalah kenapa kamu mau mengetahui problem. Ada apa rupanya? Gitu dia. Baru kamu paparkan problem kamu, baru sinkron kalau menurut saya. Oke, itu ya, dapat ya? Got it ya? Untuk konten ya? Dapat, Sar. Oke. Iya, Sar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kamu buat di sini detail banget. Misalnya kayak Wijana dan Rohmadi 2009. Titik 24 berarti halamannya berada di halaman keempat. Lalu kemudian Rustono 1999 titik 232 berarti halamannya 32. Seakan-akan, ini suuzon saya sih sebenarnya, seakan-akan kamu punya bukunya mereka. Ini kamu memang ada lembaran e-booknya atau misalnya bukti e-booknya, atau kamu ambil dari penelitian orang lain. Dari penelitian orang, Sar. Dari penelitian orang. Nah, ini etikanya buat semua yang hadir di sini ya. Ini etika mengutip. Gimana kalau misalnya kita punya makanan, tiba-tiba diambil orang tanpa izin kita? Kayak gitu sih analoginya. Benar, ya. etika dalam citasi atau pengutipan itu penting Iya, ya Pak? benar. Kalau benar sekali. Kalau misalnya kamu kutiplah tulisan si Wijana dan Rohmadi ini, kamu buat di situ dalam siapa? Gitu. Jadi misalnya Wijana dan Rohmadi dalam misalnya Mutiara titik 2 tahunnya berapa misalnya, atau koma tahunnya berapa. Jadi Itu kutipan artinya dalam kutipan. Iya, kutipan dalam kutipan. Kamu ngutip sesuatu yang udah dikutip sebelumnya sama orang lain. Oke. Nah, karena kamu nggak berhubungan secara langsung dengan kutipan itu. Bahkan kamu nggak tahu sumber langsung kutipan itu. Tapi kamu ngambil punya dia, yang dia juga ngambil dari orang lain. Saling mengambil ya Pak? Iya, saling mengambil. Nah itu artinya kalau misalnya kayak gitu, yang kamu masukkan yang mana? Bukan bukunya si Wijana dalam daftar pustaka kamu, tapi punyanya si Mutiara tadi. Kenapa? Karena kamu punyanya dalam Mutiara. Berarti daftar pustaka kamu adalah si Tiara. Gitu loh. Iya, Sar. Nah, oke, paham ya? Itu dia untuk daftar pustaka. Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, sama seperti yang tadi dibilang Pak Erwin, Pak Riki, Pak Jemi. Nah, di sini adalah daftar pustakanya itu ada orangnya, ada kutipannya, tapi nggak ada daftar pustakanya. Nampak bahwa itu adalah diambil dari penelitian orang lain yang lupa memasukkan daftar pustakanya. Oke, hati-hati di situ karena itu nanti sangat nampak sekali bahwa itu adalah mencontek. Oke ya. Nah, itu saja saya rasa untuk di bab 1. Untuk di bab 1 juga, nah F, penegasan istilah. Nah, kalau misalnya penegasan istilah itu maksudnya adalah definisi operasional gitu ya. Harusnya seperti itu ya Pak Jemi ya? Itu namanya definisi verbal Pak. Definisi verbal. Apakah itu memang dimasukkan di bab 1?
boleh dimasukkan, boleh tidak sebenarnya. Itu optional, pilihan. Oke, berarti ya sudah. Kalau misalnya mau dimasukkan ke bab 1 boleh. Karena kalau setahu saya kalau misalkan dia definisi operasional itu bukan tempatnya di bab 1. Ya. Karena kamu kan nanti ngejelasinnya adalah di bab berapa tuh Pak Jemi? Bab Di bab 2 3. atau bab 3? Bab 3 ya. Bab 3. Nah, ini kalau menurut saya sih sebenarnya di bab 3 aja, karena buat aja definisi operasional sih sebenarnya nak jadinya. Jadi adalah kata-kata ini sudah kamu definisikan yang kamu akan gunakan dalam penulisan kamu. Jadi problem itu kamu batasi, problem itu apa, lalu kemudian debate and speech itu apa di dalam bab 3. Tetapi sebelumnya, kerangka berpikirnya kan berarti sebelumnya kamu udah ngejelasin secara panjang lebar di bab 2. Sama, masukan saya sama dengan Pak Erwin adalah bab 2 kamu harus ditambahin lagi. Oke ya, jadi ini letakkan saja di bab 3, nanti namanya adalah definisi operasional. Oke, definisi operasional ya, saya minta itu. Nah, lalu kemudian ini istilah problem, garis miring, ini adalah PUEBI sih kalau menurut saya. Nggak usah kayak gini, harusnya penulisan PUEBI-nya, nanti tanya bahasa Indonesianya ini gimana sih sebenarnya kalau strict, apakah dia pakai spasi atau enggak. Lalu kemudian sedangkan ahli lain itu siapa? Harus jelas sebenarnya ahli lainnya itu siapa. Jadi tambahin, sama kan berarti masukannya dengan Pak Erwin. Oke, ini sama ya, ini kasih lagi masukan lebih banyak lagi. Nah, harus kamu juga, jangan masukkan orang lain aja, kamu nggak kasih juga, kan ini punya kamu. Ini tulisan kamu, ya harus ada pendapat kamu di dalamnya. Nah, jadi berdasarkan pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa problematika adalah. Nah, itu kan berarti udah pendapat kamu jadinya. Begitu juga dengan debate, begitu juga dengan speech. Jadi boleh ahli-ahli itu boleh ngomong dan segala macam, tapi kita punya bahasa kita sendiri untuk menyimpulkan dari ahli-ahli tersebut. Kira-kira poin pentingnya apa sih? Misalnya kayak pidato, berarti berbicara di depan umum, kan itu poinnya. Ya, apakah dia dilakukan sendiri atau tidak gitu. Nah, itu adalah merupakan poin penting. Nah, sama penelitian relevan juga gitu. Mungkin ada beberapa yang membuatnya ini dalam bentuk poin. Ada juga beberapa dalam bentuk tabel. Nah, saya minta penelitian yang relevan ini kamu buat saja dalam bentuk tabel, nak, supaya jelas. Ya, supaya jelas itu adalah kolom-kolomnya apa isinya. Kolomnya yang isinya adalah nomor. Nomornya berapa supaya nampak bahwa penelitian relevan itu ada berapa banyak yang kamu kutip. Tadi juga kamu tanya kan, nggak ada yang kayak gitu saya cari. Nah, lihat. Penelitian yang relevan itu nggak harus sama persis judulnya. Bisa debat saja. Debat bahasa Indonesia juga nggak masalah kamu masukkan. Nggak harus debat bahasa Inggris. Misalnya orang pernah meneliti debat bahasa Indonesia. Ya nggak masalah. Karena apa? Karena dia berbicara debat. Berarti kan artinya bahwa definisi nanti di bab 2 itu kan akan sama dengan kamu. Kamu banyak mengutip dari situ pengertian debat, bagaimana cara berdebat, kayak gitu-gitu ya. Nah, atau misalnya pidato nggak harus pidato bahasa Inggris misalnya, karena kalau misalnya penelitian pidato bahasa Inggris mungkin saja penelitiannya itu dalam bahasa Inggris, jadi masalah baru dong buat kamu. Nah, misalnya pidato bahasa Indonesia juga nggak masalah gitu. Nah, kenapa? Karena di situ juga mirip kok, relevan kok, apa yang kamu ambil dari penelitian yang mereka, atau misalnya penelitian itu sama, misalnya tadi misalnya jenis penelitian kamu adalah pendekatan kualitatif gitu ya, berarti nah yang kamu ambil adalah pendekatan kualitatifnya. Oke, jadi pasti akan banyak, Mutiara. Jadi cari lagi ya. Nah, penelitiannya itu. Jadi judul penelitian, nama penelitiannya siapa, tahunnya itu tahun berapa dia meneliti, lalu hasil. Nah, sama kan tadi kesimpulan itu berarti hasil penelitiannya apa. Lalu terakhir adalah 2 kolom terakhir itu adalah persamaan dan perbedaan. Apa persamaan dengan penelitian kamu? Misalnya persamaannya adalah subjek peneliti. Berarti kamu sama-sama meneliti debate and speech. Perbedaannya berarti subjek penelitian kamu di bahasa Inggris, subjek penelitian dia di bahasa Indonesia, itu berarti perbedaan. Atau misalnya apalagi perbedaan yang pasti, perbedaan adalah objek penelitian. Subjek itu berarti orang ya. Subjek penelitian itu pasti beda. Nah, berarti yang sama mungkin objek penelitiannya. Objek penelitian kamu itu akan sama dengan penelitian yang kamu dapatkan, penelitian relevan. Subjeknya pasti beda. Karena subjek kamu apa? Subjek kamu adalah
siswa yang ada di SMA CT Foundation. Kan nggak akan mungkin. Kenapa? Karena di tempat kita belum ada penelitian yang seperti ini. Tapi di tempat lain, di sekolah lain, di lembaga lain, di universitas lain mungkin sudah pernah dibahas mengenai ini. Yes, Oke, jadi nampak dia apa sebenarnya beda dengan persamaannya. Gitu. Nggak usah panjang-panjang. Jadi poin pentingnya aja yang dibilang apa persamaannya. Misalnya persamaannya adalah observasinya, lembar observasi kamu sama dengan lembar observasi dia, misalnya kayak gitu. Nah itu kan berarti persamaan gitu. Artinya bahwa kamu nggak buat, sebenarnya lembar observasi itu nggak kamu buat sendiri, tapi kamu mendapat input dari penelitian orang lain gitu ya. Itu saya rasa adalah etika kita dalam sebuah meneliti. Segala sesuatu yang diambil dari orang harus jelas kamu ngambilnya dari mana. Nah, kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir boleh sih sebenarnya dalam bentuk paragraf kayak gini, tapi kalau menurut saya alangkah lebih baiknya kerangka berpikir ini flowchart, karena saya juga cari contohnya di beberapa laman Google, itu biasanya kalau kerangka berpikir dia flowchart. Jadi nampak mulai dari masalahnya, kenapa kamu buat penelitian, lalu kemudian apa penelitian kamu, bagaimana cara kamu melakukannya, nanti mau mendapatkan apa, hipotesisnya apa, mungkin kayak gitu bisa dimasukkan di flowchart-nya kerangka berpikir. Mungkin kamu bisa lihat di Google ya, gimana dalam membuat kerangka berpikir dalam bentuk flowchart. Oke, hipotesis penelitian tadi sudah dijelaskan sama Pak Erwin, sama masukan saya juga seperti itu. Oke, saya rasa itu. Nah, ini sebenarnya jenis penelitian. Sebenarnya jenis penelitian kamu apa sih? Kualitatif, Sir. Jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif. Iya, itu dia. Jadi penelitian kamu sebenarnya jenisnya adalah deskriptif karena kamu mau menceritakan, mau mendeskripsikan, mau menggambarkan. Berarti penelitian kamu adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Gitu, pendekatan tidak dengan angka-angka kan gitu ya kalau misalnya kualitatif. Kenapa? Karena kamu mau cerita di situ. Oke, itu dia. Jadi kalau di sini kan kamu bilang bahwa dalam penelitian ini, nah ini juga ini udah bener sih sebenarnya, dia udah pakai huruf kecil, nggak huruf besar semua kayak sebelum-sebelumnya. Tapi dalam itu kata apa kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia? Dia nggak dengan, yang, dalam, itu kan nggak boleh diawali dengan huruf besar walaupun dia judul. Ya, itu namanya preposisi atau kata hubung. Bener, kata hubung kata depan. itu nggak bisa ya ke, nah itu nggak bisa di misalnya, maka dia nggak bisa walaupun dia sudah huruf kecil. Ini sudah benar, ini yang diminta oleh Pak Erwin tadi kayak gini bentuknya, tapi si dalamnya ini masih belum, masih ada lagi puebi lagi ya masalahnya di situ. Oke, nah ini dia ya. Jadi jelas harus deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Oke. Nah, lokasi penelitian udah. Nah, fokus penelitian. Boleh sih sebenarnya dimasukkan fokus penelitian. Boleh ya Pak Jemi ya fokus penelitian? Boleh. Boleh ya, oke boleh. Nah, kalau misalnya fokus penelitian ya kamu jelasin dulu fokus penelitiannya. Kalau menurut saya sih fokus penelitiannya apa dulu, lalu kemudian kalau misalnya kamu mau bilang tujuannya, tujuan daripada kamu membuat fokus penelitian bisa kamu masukkan ke paragraf berikutnya, dan saya minta adalah dalam bentuk poin saja, nggak usah dalam bentuk kata-kata kayak gini. Pertama, pendekatan fokus apa membatasi ini. Baru kemudian kedua ini. Tujuannya adalah ini gitu. Kenapa kamu harus ngebuat fokus penelitian? Karena di beberapa penelitian tidak membuat ini. Berarti ini kan adalah sesuatu yang merupakan pembeda tulisan dari hasil penelitian kamu dengan yang lain. Ya. Oke, ini fokus penelitian kamu. Berarti fokus penelitian kamu pelaksanaannya bagaimana? Berjalan baik atau tidak gitu ya berarti ya. Lalu kemudian problemnya apa saja? Berdasarkan hasil observasi, baru kemudian cara mengatasi problem itu. Oke, udah oke sih ini, kalau misalnya ini. Jadi udah tergambar gitu kerangka berpikirnya. Cuman itu tadi, jangan kamu ungkapkan problemnya di latar belakang. Kalau misalnya ungkapkan problemnya udah terjawab dong poin 2, problemnya apa aja. Udah terjawab, jadi nggak usah meneliti lagi penelitinya. Udah selesai, udah tahu dia. Pakai apa? Pakai feeling. Dari mana? Dari
ya kan? Dari Mbah. Oke, sumber. Oke, kalau sumber oke lah, data primer, data sekunder, boleh dari guru kah, dari ini ya bisa kamu wawancarai kira-kira apa sih sebenarnya problemnya anak-anak ini apa, misalnya dari pelatihnya atau dari orang luar yang melihat boleh. Itu berarti dia sekunder dan primer, tinggal kamu masukkan saja. Itu saja saya rasa Mutiara untuk yang ini dari saya. Jadi lumayan harus diobrak-abrik lagi terutama untuk latar belakang ya, terutama untuk latar belakang supaya bisa lebih jelas lagi sebenarnya latar belakang penelitian kamu apa. Oke, itu saja saya rasa. Saya kembalikan ke Pak Jemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik yang sudah memberikan masukan dan saran kepada Mutiara. Semoga proposalnya bisa langsung direvisi sesuai masukan dari masing-masing penguji ya. Tadi masukan dari Pak Erwin sangat bagus, kemudian juga sudah diberikan oleh Pak Taufik juga sangat bagus ya. Nah nanti Mutiara bisa kamu fokus untuk mengerjakan risetnya ya, diskusikan dengan saya dan Pak Daulat. Nah, Pak Erwin sama Pak Taufik, saya sebetulnya pengganti pembimbingnya Mutiara. Awalnya dulu pembimbingnya Pak Agus Pranata. Oke. Gitu. Siap, jadi siap. karena dia sudah resign kan, jadi sayalah yang istilahnya menggantikan posisi Pak Agus. Nanti kalau memang ada placement atau perekrutan guru baru kan, kemungkinan nanti akan diambil alih oleh guru baru gitu. Siap Pak Jemi. Oke, ya terima kasih Pak Taufik dan Pak Erwin. Tadi Pak Erwin sudah memberikan masukan, sudah memberikan saran kepada Mutiara kan, sudah dikirim ke WA saya. Nanti jangan lupa kepada Pak Taufik ya Pak. Siap, nanti saya kerjakan habis ini. Langsung direvisi oleh si Mutiara. Oke. Oke, terima kasih. Nanti kasih aja langsung ke Mutiara. Kasih ke Mutiara nanti. Oke, Pak. Nanti saya sisihkan deh ke Mutiara sama Pak Jemi. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Erwin, Pak Taufik atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik ya. Semoga si Mutiara dan si Auli Rahman bisa memperbaiki proposalnya sesuai masukan dari penguji tadi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada siswa-siswi yang masih bergabung di sini ya. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk kegiatan ini. Oke, Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian bisa di live ya. Pak Ardi, jangan lupa ya Pak. Lupa Pak. Apa itu? Jangan lupa ya, nanti Siap Pak. Dikerjakan. Pak Jemi apa yang tidak? Oke, terima kasih Pak. Bapak sudah sangat baik ya membantu saya. Oke, Mutiara, nanti kita, ya Pak, Mutiara kita diskusi lagi ya. Iya, Sir. Oke, tetap semangat. Kalau dari substansi, ya bagus ya. Tadi untuk presentasi kamu sangat bagus ya, untuk mengungkapkan isi proposalnya berupa poin-poin penting ya, sangat bagus. Nah, tapi memang dari isi proposalnya perlu diperbaiki. Saya setuju dengan masukan dari Pak Taufik dan Pak Erwin, karena memang sangat banyak yang harus diperbaiki, yang harus direvisi ya. Nanti kalau kamu punya waktu luang, kita bisa langsung diskusi bareng-bareng ya untuk memperbaiki proposal penelitian kamu sebelum kamu nanti melakukan penelitian langsung ke lapangan ya. Oke.